Kemudian masa wafat Ibnu Hisham, ya. Ibnu Hisham wafat di Fustat, Mesir pada tanggal 7 Mei tahun 833 Masehi atau bertepatan dengan tahun 218 Hijriah. Terdapat juga beberapa riwayat lain yang menyebutkan tahun 213 Hijriah. Jadi ada pendapat yang mengatakan Ibnu Hisham ini wafatnya tahun 218 Hijriah, tapi ada juga yang mengatakan 213 Hijriah. Ya, ini kok bisa berbeda pendapat? Ya, sekali lagi ya, memang pada era-era itu pencatatan itu belum secanggih zaman sekarang ya. Kalau sekarang semua orang lahir itu sudah di-scan, apalagi kalau di negara-negara maju ya. Sudah scan mata, scan sidik jari sudah kuno, sekarang scan mata. Itu langsung tahu semua. Lahirnya, terus ininya pernah melakukan kriminal atau tidak, itu sudah ada datanya. Zaman sekarang, kalau zaman dulu tuh masih manual kan, masih tulis tangan, pulpennya pun masih pulpen tutul itu kan, biasanya penanya dari bulu, tintanya pakai tinta yang gosok itu. Jadi ketika ada simpang siur itu masih bisa dimaklumi. Kemudian beliau wafat setelah menetap di Mesir selama beberapa waktu dan mengajar syirah atau sejarah atau biografi serta sejarah Islam kepada banyak murid. Nah, murid-muridnya kemudian meneruskan riwayat Syirah An-Nabawiyah, diantaranya adalah Umar bin Abdul Aziz Al-Baghdadi yang kemudian menyalin naskah itu dan menyebarkannya ke Andalusia, Maghrib dan Syam. Nah, jadi kitab Syirah An-Nabawiyah atau biografi Nabi Muhammad yang dikarang oleh Ibnu Hisham ini kok sampai ke tangan kita di zaman sekarang, di zaman modern ini. Nah, salah satunya adalah berkat murid-murid beliau yang aktif menyalinnya. Nah, salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz Al-Baghdadi. Ini adalah salah satu murid beliau yang kemudian menyalin naskah tersebut dan mempopulerkannya sampai ke banyak negara Islam ketika itu. Ada Andalus, Spanyol, berarti kan. Kemudian Maghrib itu adalah wilayah bagian barat Maroko, biasanya Afrika Utara bagian barat. Nah, sekarang bagian dari Maroko dan sekitarnya. Dan juga Syam ya, Syam. Ketika itu Syam memang masih pusat peradaban Islam. Nah, Syam itu kalau zaman sekarang meliputi wilayah Lebanon, Palestina, Israel, Lebanon, Syria, itu daerah Yordan, itu daerah Syam. Ketidakpastian, saya lanjutkan, ketidakpastian mengenai detail kelahiran dan adanya variasi dalam catatan kewafatannya merupakan hal yang wajar, mengingat gaya hidupnya yang berpindah-pindah, ya, merantau untuk menuntut ilmu. Nah, jadi selain zaman dahulu pencatatan masih manual, dan kebanyakan ulama ketika itu memang tidak menetap di satu kota. Biasanya itu para ulama itu berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, dari negara bagian ke negara bagian yang lain, dari kerajaan dan dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Itu memang kayak gitu pola ulama terdahulu. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk mencari ilmu. Ya. Ada juga pedagang juga ya, berpindah-pindah dari negara A ke negara B ke negara C. Tapi itu pedagang tujuannya untuk berniaga, untuk berdagang. Kalau ulama itu memang tujuannya untuk mencari ilmu atau untuk berdakwah. Bahkan kalau kita membaca ya sejarah-sejarah para tabi'in dan sebagainya, kadang mereka itu mampu atau merelakan hartanya sebagian besar dijual hanya untuk menuntut ilmu. Misalnya ada seorang tabi'in yang sangat terkenal itu berjalan kaki dari kota Madinah ke Baghdad, kemudian ke Mesir, kemudian ke Samarkand. Itu sudah ribuan kilometer jalan kaki. Hanya demi apa sih? Hanya demi mengumpulkan hadis. Nah, kalau kita di zaman sekarang ingin mencari hadis Bukhari nomor sekian, tinggal ketik di komputer langsung keluar semua. Ya. Ingin misalnya hadis Nabi tentang akhlak misalnya, ketik langsung keluar.
semua di zaman sekarang. Kalau zaman dahulu itu berjalan kaki, panas-panasan, kadang di tengah jalan ada bahaya, ada rampok, ada binatang buas, mereka rela. Dan seharusnya kan zaman sekarang dengan segala kemudahan dan fasilitas yang ada, seharusnya kan lebih bersemangat seharusnya, tapi ternyata tidak. Ya itulah, setiap masa itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau zaman dahulu perjuangannya berat, tapi himmah itu adalah semangatnya itu kuat juga. Nah, zaman sekarang orang itu malas-malesan, nah tapi kemudahannya juga sangat mudah. Ya, balance, seimbang ya. Saya lanjutkan. Dan karena ia tidak berasal dari keluarga yang sangat terpandang, sehingga periwayatan tentang dirinya tidak diburu banyak orang. Jadi memang Ibnu Hisham ini orangnya tidak terlalu terkenal. Karena tidak terlalu terkenal, maka banyak orang yang abai dengan beliau. Warisan intelektual Ibnu Hisham tetap hidup sepanjang masa melalui karya monumentalnya dalam bidang syurah nabawiyah. Karyanya tidak hanya menjadi rujukan utama bagi para ulama dan sejarawan Islam klasik, tetapi menjadi sumber penting bagi penelitian sejarah Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Nah, bisa dibilang Ibnu Hisham adalah orang pertama yang meletakkan dasar-dasar ilmu historiografi, ya. Ilmu tentang bagaimana menceritakan biografi secara runtut dengan metodologi ilmiah tertentu. Jadi bukan sembarang asal-asalan, bukan folklore, tapi memang benar-benar real. Beliau menggali sejarah Nabi Muhammad ya, dengan metodologi ilmiah yang beliau ciptakan. Dengan ketelitian dalam penyusunan, penyaringan riwayat, dan penjelasan linguistiknya, Ibnu Hisham berhasil menempatkan dirinya sebagai tokoh sentral dalam khazanah sejarah Islam. Dan Asy-Syurah An-Nabawiyah menjadi tonggak penting dalam tradisi keilmuan yang menggabungkan antara riwayat, adab, dan analisis sejarah secara mendalam. Nah, walaupun banyak orang atau banyak ulama yang menulis sejarah Nabi Muhammad, yang menulis sirah nabawiyah, tapi bisa dibilang Ibnu Hisham adalah satu-satunya tokoh yang dijadikan sentral, dijadikan panutan dalam penulisan karya-karya sirah setelahnya. Kemudian di sini dikatakan Imam As-Suyuti memuji kontribusi besar Ibnu Hisham dalam menyeleksi dan menyusun ulang karya Ibnu Ishaq dengan berkata, seperti yang saya katakan tadi, kitab Syirah Ibnu Hisham ini asalnya adalah kitab Syirah Ibnu Ishaq atau kitab sejarah Nabi Muhammad yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Akan tetapi setelah diteliti oleh Ibnu Hisham, ternyata riwayat-riwayat atau hadis-hadis atau cerita-cerita di situ tidak semuanya sahih ya. Makanya oleh Ibnu Hisham disaring ya, setelah disaring dan diperbaiki dan disempurnakan lagi, jadilah kitab Syirah Ibnu Hisham ini. Di sini Imam As-Suyuti memuji Ibnu Hisham ya. Di sini Imam As-Suyuti mengatakan, qad jama'a Ibnu Hishamin as-siratan nabawiyata fa ahsana tanqihaha fahadzabaha wa akhrajaha fi ajmali surah. Yang kurang lebih artinya Ibnu Hisham telah menghimpun sirah nabawiyah. Maksudnya adalah sirah nabawiyahnya karangan Ibnu Ishaq. Kemudian tidak hanya menghimpun, tapi memperbaikinya dengan sangat baik. Selain dicek ulang, kemudian diperbaiki lagi, menyusunnya dengan indah. Setelah dicek, susunannya mungkin kurang rapi, diperbaiki lagi susunannya, dan menampilkannya dalam bentuk yang paling sempurna. Ini adalah ungkapan Imam As-Suyuti ketika memuji Ibnu Hisham ya.